Selamat pagi, saudara-saudari terkasih. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, dari Mazmur 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Saya mangalu-alu tu dewata natumibul doau, tu debata siluluh benau. Saudaraku yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, menjadi pengikut Kristus tidak semudah yang kita bayangkan. Ada saja tantangan dan rintangan yang menghadang kita di depan. Ketika kita memutuskan untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka di saat itu juga berbagai macam godaan dan tantangan datang untuk menghadang. Mungkin kita akan berkata dalam hati, mengapa begitu susah untuk mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh? Saudaraku, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh ternyata bukan hanya bagi orang Kristen saja. Semua orang tanpa terkecuali pasti punya masalah. Persoalan demi persoalan yang kita hadapi mungkin belum ada apa-apanya dibandingkan persoalan yang dihadapi saudara kita atau teman kita yang lain. Kita tidak mengalaminya sendiri. Oleh karena itu, janganlah kita cepat merasa rendah hati, dan janganlah kita berputus asa. Hindarilah perasaan kasihan pada diri sendiri. Berserulah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dan sungguh-sungguhlah kalau Tuhan akan datang untuk menolong kita. Di dalam Mazmur 34 ayat 20, yaitu pemazmur mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya, Tuhan selalu punya cara ajaib untuk menolong dan menyediakan jalan keluar bagi setiap permasalahan. Masalah tidak hanya dialami orang Kristen awam, tetapi bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berseru kepada Tuhan adalah hal yang kita lakukan apabila kita sedang diperhadapkan pada masalah yang berat dan jalan buntu. Ketika doa-doa kita serasa tak kunjung dijawab, dan ketika daya upaya kita sudah tidak memungkinkan, hanya ini yang bisa kita lakukan, yaitu berteriak dan berseru-seru memanggil nama Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Firman-Nya berkata, ketika kita mau berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab kita, bahkan lebih dari yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. 1 Korintus 2:9 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, ketika kita menghadapi ujian, kesulitan dalam hal keuangan, dan persoalan-persoalan dalam rumah tangga, tak akan pernah terselesaikan kalau kita berseru pada orang yang salah. Akan tetapi kalau kita berseru pada Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan keluar atau solusi yang terbaik bagi
masalah kita. Saudaraku, Yeremia meskipun sebagai nabi Tuhan pun mengalami masa-masa yang sulit ketika menyampaikan nubuat yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yeremia dibenci dan dianiaya. Dalam keadaan demikian, sudah tentu sebagai manusia, Yeremia merasa takut dan nyaris putus asa. Tetapi Yeremia tidak berteriak-teriak minta tolong kepada manusia. Tetapi Yeremia berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku." Ratapan 3 ayat 55-56. Saudaraku, sungguh Tuhan itu bukan Tuhan yang tuli. Dia mendengar teriakan anak-anak yang dikasihinya, yang berada dalam kesesakan. Maka Tuhan memakai Ebed-Melek untuk menyelamatkan Yeremia. Orang Ethiopia itu melapor kepada raja bahwa Yeremia telah dimasukkan dalam perigi. Lalu raja menyuruh Ebed-Melek untuk membebaskan Yeremia. "Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah nabi dalam perigi sebelum ia mati." Bila saat ini kita sedang dalam perigi masalah dan sepertinya tidak ada harapan, berserulah kepada Tuhan. Dia pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Saudaraku, setiap orang yang mengikut Kristus harus sadar bahwa kita siap menerima tantangan dan memikul penderitaan. Tetapi ada satu kekuatan yang membuat kita dapat bertahan dan menghadapi semuanya itu, yaitu karena Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dengan keyakinan yang kokoh, kita tahu bahwa Allah telah menyediakan jalan keluar atas setiap persoalan yang kita hadapi, tidak peduli sebesar apapun persoalan tersebut. Amin. Selamat beraktivitas. Selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.